Kamu orang mana? Bukan orang. Tapi Aku hantu ya. hantu, Ya. jin? Ya, tapi kami punya teman juga sama seperti kalian. Tapi bisa mati. Mati? Mm-mm. Sudah mati? Mati lagi. Tidak, kami tidak pernah mati. Jadi kamu makan emosi kami. Aku ketika datang ke satu tempat, ngelihatnya tuh bukan tempat kayak rumah kita sekarang, Kak. Kan itu indra keenam ya masuknya ya? Ya, indra keenam mungkin. Tapi kalau yang aku pelajarin, maksudnya aku kan sering banget nyari tahu nih tentang penyebutan tentang anak indigo itu beda-beda. Ada yang menyebutkan kalau anak indigo itu dikatakan lo tuh indigo ketika lo bisa melihat hantu. Tapi ada juga yang bilang sebenarnya nggak kayak gitu. Indigo itu ketika cakra mahkota kita tuh benar-benar aktif. Jadi kita bisa menerima kayak sinyal dari mereka, dari alam lain yang menyampaikan sesuatu. Ada juga dari mereka yang sebenarnya nggak ngelihat sama sekali, tapi tiba-tiba dapat bisikan. Jadi beda-beda lagi kayak gitu. Tapi kalau yang aku tahu, karena aku kelahiran di 99, aku itu masuknya ke Crystal Child. Kristal? Iya, Crystal Child. Oh, Crystal Child. Ya. Oke. Jadi itu tuh kayak kemampuan yang sebenarnya banyak orang ketika dia punya itu, ada yang mengasah lagi, ada yang mencari tahu, ada juga yang menutup. Oh, kamu awal mulanya bisa kayak begitu tuh kapan tuh? Keturunan dari keluarga. Oh, ada keturunan. Keturunan dari mama dan juga papa. Papa mama juga ada kelebihan gitu? Ada, tapi kalau misalnya papa secara pribadi nggak ada. Kebetulan kakek aku karena dari Bangka, jadi dia tuh bisa dibilangnya Thaipak. Thaipak tuh kayak ada tatungnya gitu. Jadi dia ada momen ketika ada perayaan hari-hari besar, kayak misalnya besok Chinese New Year, dia itu di Tepekong tuh ada yang masuk dewa untuk menyampaikan sesuatu. Terus bisa ngobatin orang. Terus adalah untuk saudara-saudaranya yang lagi sakit, tanpa kita harus bilang dia sakit, tiba-tiba ada yang masuk ngasih pu, itu kita minum. Kamu Chinese? Papaku Chinese dari Bangka. Mamaku dari Jawa, Jakarta. Nah itu keturunan mama juga dari kakek juga. Oke. Gitu. Jadi, ini dari keturunan nih? Keturunan dua-duanya. Terus sejak kapan kamu menyadari kamu ada kelebihan seperti itu? Kalau sadar sebenarnya aku SD. Kalau aku secara pribadi sadar. Awal mulanya? Itu tuh SD aku lagi main petak umpet di Bangka. Jadi kan ya anak kecil main pasti niat apa ya? Sebenarnya aku lebih ke mau nanya sih sama si om-om yang aku lihat. Kayak nanya, om temanku di mana? Tapi pakai bahasa Bangka, kayak lagi main, aku lagi jaga, terus aku ngelihat ada om, aku tanya, "Keu, kan ini kawanku dah." Gitu. Lihat temen aku nggak? Bahasa Bangka. Terus dia tuh nggak jawab apa-apa, dia diam, kepalanya jatuh. Hah? Kepala dia jatuh tapi melek. Dari merem, dia melek. Aku jadi kayak, oh nggak mungkin orang normal kayak kita tuh nggak mungkin ketika kepala sudah tidak ada, dia tetap bisa ngelihat aku. Terus kamu nggak takut itu? Takut banget. Aku lari, terus aku sakit, demam tinggi tuh sekitar hampir 2 minggu, hampir. Tapi nggak sampai 2 minggu. Kena mental ya? Lebih ke kayak, iya, lebih ke kayak mental anak orang. Setelah itu kayak ngerasa, kok rame banget di rumahku, aku ngedenger ada suara kayak kuda lewat, aku ngedenger kayak ada yang ngedeketin, tapi pas aku lihat gak ada apa-apa di rumahku. Terus aku ngeliat tiba-tiba ada perempuan lompat terus nabrakin ke badanku, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Nah di situ mama berusaha untuk ngeyakinin kalau aku itu cuma demam. Wajar kan katanya kalau demam tinggi, gitu. Ya demam tinggi itu anak ketika demam tinggi itu katanya dia bisa mikir ketakutan atau dia ngerasa sakit banget kayak gitu. Terus cuma mama akhirnya berani ngomong nih ke aku ketika aku menyebutkan kalau, "Mah, tadi kok kakak disamperin sama pamannya nenek aku." Jadi pada saat mamaku SMA, mamaku ditinggal sama papahnya, almarhum kakek aku. Jadi aku belum pernah kenal, belum tahu wajahnya seperti apa. Aku cuma tahu penyebutannya apa endut. Tapi aku nggak tahu apapun yang pernah dialami sama kakekku. Tapi aku bilang kayak, "Mah, aku ketemu sama apa endut." Apa endut bilang, apa endut tuh punya keris yang harusnya dimandiin.
kerisnya tuh kemana ya? Terus mama kayak, apaan sih ngaco? Nggak ada keris-keris apaan. Kita kan mama itu kan ikut papa ke Bangka kan. Sedangkan keluarga mama di Jakarta. Jadi kayak nggak ada lah, kita jauh dari mereka, nggak ada keris-kerisan gitu. Terus tiba-tiba mungkin mama telepon nenekku, ceritalah, nih si Balkis, aku disebutnya Balkis kan Cicis. Nih si Balkis panas tinggi, tapi kok ngomongnya ngawur ya Mi? Ngomong kalau dia ketemu apa, katanya apa marah, bilang kalau ada keris yang masih di kelambu harus dimandiin. Nah, nenekku langsung kaget kayak, emang ada kerisnya, tapi udah nenek kasih ke adiknya nenek gitu. Udah nggak di mami aku, dan itu kan kita kan nggak percaya kayak gitu. Kok dia bisa tahu? Nah, di situ mama nanya lagi kayak, tanyain deh, ada apa lagi, ada apa? Karena dikiranya anak lagi sakit, mungkin ada yang nyampein. Sebenarnya kalau menurut keluargaku itu tuh wajar gitu loh Kak, kayak anak kecil peka terhadap hal seperti ini tuh wajar. Jadi mereka malah kayak, terus ketemu siapa gitu, ada yang ngomong apa lagi. Terus aku ngomong kayak, iya ada pamannya mami nyeritain waktu itu harusnya dia nggak meninggal kalau emang jempolnya itu nggak ditusukin sama satu sayatan bambu kuning. Aku ngomong kayak gitu, dan di situ mama kayak, hah, nama pamannya siapa? Iya, nama pamannya ini gitu, aku sebut. Nah di situ mami ngomong kayak, kayaknya bener deh, emang nggak bisa ditutup kok. Dari dulu kan kita udah coba nih Balkis ditutup, tapi emang nggak bisa. Ya udahlah kalau sekarang. Panggilan kecilmu Balkis ya? Balkis, karena namaku Frisly Erlinda Balkis dipanggil keluarga tuh kayak bukan Frisly, tapi Balkis. Ya udahlah gitu, biarin aja. Tapi ingetin ya, tetap harus sholat, harus tetap yakin kalau ini tuh nggak ada apa-apa. Kalau ketemu sama hantu apa yang aku bilang nenek-nenek serem gitu-gitu, bilang kalau itu nggak ada gitu. Mami aku tuh buat ngeyakinin mamaku kalau enggak kok, anak kita, cucu gue nggak kenapa-napa, nggak aneh, nggak beda gitu. Iya, maksudnya jangan diperlakukan aneh gitu. Iya, tidak. Normal aja, kayak dianggap lagi sakit aja gitu. Orang ngomong, ya udah tanggepin, tapi nggak usah dibawa-bawa kemana-mana. Sampai akhirnya mama tuh bener-bener ngerasa keganggu mungkin, karena aku tuh bisa yang saking takutnya aku lari ke kamar mama, aku maunya tidur cuma di atas badan mama Kak. Nah? Jadi aku tuh nggak berani untuk tidur di kasur. Ini mamamu? Iya, mama bobo. Kok aku di atas gitu? Iya, di atas badannya. Berat dong. Waktu SD, ya gimana? Aku takut. Itu ya? Aku takut banget. Soalnya setiap kali aku nengok ke kanan kayak aku ngelihat ada laki-laki ngintip. Aku ngelihat ke bawah kolong kasur aku kayak ada yang ngegerakin. So aku ngelihat ke atas kayak ada yang nabrakin. Jadi aku kayak, oh enggak nih, enggak normal. Aku nggak nyaman di kamar. Makanya aku selalu ke mama. Iya sih, kalau ada di posisi kayak gitu sih itu tidak nyaman sama sekali. Iya. Cuman yang aku mau coba logikakan adalah itu adalah sebuah kelebihan atau itu akhirnya menjadi cuma sekedar halusinasi aja saat itu. Nah, kalau aku nganggepnya karena mama yang membiasakan aku untuk setiap kali aku ngomong, mah di situ ada ini. Enggak ada. Itu cuma kamu aja. Kamu lagi takut. Oh, berarti mama nih berusaha untuk denial aja gitu. Anak gue nggak kenapa-napa, dan gue tidak mau anak gue menjadi apa yang mamaku pernah alami ternyata. Apa yang mama pernah? Mama juga kayak aku dulu, bisa ngeliat, bermain sama mereka, punya temen, komunikasi, tapi mama nggak pernah mau cerita sama aku. Karena mama berharap nggak turun ke anaknya, gitu. Emang ada efek yang kurang baik dari pengalaman mama? Kalau mama ngerasa efeknya itu karena mama ngerasa mama mengasingkan diri dari manusia sewajarnya. Oh. Jadi mama ngerasa lebih nyaman ketika dia sendiri, dia apa-apa cerita sama temennya gitu. Terus mama ngerasa kalau ada saudara yang sakit, mama tuh udah nggak berani jenguk. Kenapa? Katanya mama ngelihat ada rame orang di belakangnya, terus udah dengan pakaian yang beda dari kita. Apa artinya orang-orang. Ternyata itu kayak sebelum saudara mama yang nggak ada berpulang, mama ngeliat itu. Jadi mama jadi kayak trauma sendiri gitu loh Kak. Kayak iya pasti. Nggak siap gitu ketika disuruh, ayo jenguk, wah ini sakit, om ini sakit. Mama tuh udah, aduh nggak deh. Jadi orang-orang yang berdiri itu dari mana itu? Roh kan? Bukan manusia kan? Bukan manusia. Tapi menurut mama itu kayak mungkin tanda aja sih, ketika ada orang yang mau berpulang akan ada jin sekitar yang berusaha menandakan kalau nih akan ada yang pergi setelah ini. Oke. Jadi itu kayak semacam sign ya, Sign tanda aja, ya. Iya.